Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Pada pertemuan pengantar bisnis kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Basic of Business Management. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan kepada teman-teman bagaimanakah proses bisnis secara umum. Nah, kali ini saya akan sedikit menceritakan fungsional-fungsional yang ada di dalam bisnis. Jadi di dalam proses manajemen itu ada beberapa sub-sub fungsional yang memiliki tugas dan kewajiban masing-masing, yang mana dari fungsional-fungsional ini akan menjadi penggerak atau roda agar bisnis itu bisa mencapai tujuan dengan baik dan bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Oke, mungkin untuk materi hari ini semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik sampai ke belakang karena ini adalah basic dari manajemen dan juga basic dari bisnis yang nantinya teman-teman akan menjadi bekal selama perkuliahan sampai akhir di Universitas Pekalongan jurusan manajemen ini. Dan selanjutnya, basic dari bisnis manajemen itu normalnya ada 5, yaitu dari strategic, finance, HRM, marketing, dan operation. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan selain dari 5 ini masih ada banyak lagi yang sub-sub dari 5 basic ini. Namun yang akan saya jelaskan nanti adalah basicnya secara umum ya. Yang pertama mulai dari strategic, finance, HRM, marketing, dan operation. Untuk basic dari bisnis ini, dari manajemen bisnis ini, tidak tidak hanya pada level bisnis besar saja ya, tapi juga dari bisnis di level terkecil pun juga pasti mereka menerapkan kelima manajemen ini atau basic dari manajemen bisnis ini. Tetapi mungkin pelakunya saja yang berbeda. Kalau dari sisi UMKM itu biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja yang dimana itu sebagai pemiliknya. Pemiliknya itu juga sebagai aktor strategik, aktor finance atau keuangan, aktor sumber daya manusia di mana dia ngurusi juga semua tentang sumber daya manusia, tentang pemasaran juga dan juga tentang operationnya juga. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman menyimak sampai ke belakang, kalau teman-teman punya usaha pasti merasa, oh iya saya juga ngurusin ini, saya juga ngurusin ini, saya juga ngurusin ini. Karena apa? Semua materi atau semua teori, semua kegiatan yang dilakukan di setiap 5 ini pasti dijalankan oleh semua bisnis. Namun scope dan levelnya saja yang berbeda. Seperti itu. Untuk yang pertama adalah dari manajemen strategi. Manajemen strategi ini sebagai otak atau sebagai drivernya kalau saya ibaratkan dari mobil ya. Kalau mobil itu ada 4 roda, nah 4 roda ini saya ibaratkan sebagai keuangan, SDM, marketing, dan operation. Drivernya itu adalah orang-orang strategik ini. Di mana orang-orang strategik ini dia memeran pegangan atau memegang peranan penting sebagai otak atau penggerak atau sumbu utama agar bisnis itu bisa berjalan, agar bisnis itu mencapai tujuan yang diinginkan, dan juga di otak-otak mereka lah bisnis ini tujuannya akan kemana itu yang mereka buat. Jadi di orang strategik ini tugas mereka adalah mulai dari awal sampai akhir mungkin lebih banyak dari sisi perancangan atau dari sisi otak mereka atau kognitifnya. Apa sih tugas-tugas orang-orang strategik itu? Biar teman-teman punya gambaran secara langsung. Yang pertama adalah developing organization vision and mission. Tugas orang strategik yang pertama adalah membuat visi misi dari organisasi. Saya ibaratkan mobil, driver ini dia yang membuat tujuan. Kita ini mau kemana? Mobil ini mau kemana? Mobil dan penumpangnya ini mau kemana dan kapan? Gitu. Visi itu kalau saya ibaratkan misalkan sebuah mobil, drivernya itu mikir, atau drivernya itu membuat satu keputusan, mobil ini saya arahkan kemana atau visinya, misalkan visinya mobil ini saya arahkan ke Jakarta yang akan sampai selama 3 hari ke depan. Nah, jadi dalam 3 hari ke depan saya harus sampai di Jakarta visinya. Misinya sebelum saya sampai ke Jakarta saya harus sudah sampai ke beberapa lokasi dan mempunyai misi-misi yang lain. Misalkan di hari pertama saya harus jalan ke Pekalongan dulu atau ke Pemalang dulu. Setelah itu
dari Pemalang saya harus nyampe Brebes dan yang lain-lain. Di setiap lokasi saya punya tujuan masing-masing. Itu mungkin misinya. Yang akhirnya dari misi-misi itu akan tergabung, tersusun, yang nanti goalnya adalah nyambung, goalnya sampai visinya tadi sampai ke Jakarta. Begitupun bisnis. Bisnis ketika visinya atau tujuannya, seperti yang saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tujuan bisnis tidak hanya sekedar cuan atau profit, tetapi yang lebih besar lagi adalah bisnis itu bisa berkembang dan bisa bertahan lebih lama. Nah, untuk bisa berkembang dan bertahan lebih lama, apa misi-misi yang diterapkan dari situ? Nah, misi-misi untuk berkembang, misalkan dari sisi marketing itu apa, dari sisi SDM itu apa, finance apa, operation itu apa. Semuanya dijelaskan dari misi yang nantinya mensupport untuk agar bisnis itu mencapai visi mereka. Ada juga target waktunya, misalkan dalam 1 tahun atau 2 tahun atau berapa tahun seperti itu. Yang kedua adalah strategic analysis of the organization. Jadi tugas dari orang-orang strategik adalah menganalisis strategi dari organisasinya. Kira-kira untuk mencapai visi itu, misi 1, 2, 3, 4, 5 itu apa yang harus dilakukan? Analisis dari organisasinya. Misalkan untuk mencapai ke Jakarta, kita harus sampai ke Pemalang dulu. Sampai ke Pemalang dulu kita harus ngapain? Oh, kita harus masuk tol. Atau kita, oh tolnya rusak misalkan, kita harus lewat jalur Pantura. Nah, di jalur Pantura ini nanti ada berbagai masalah. Misalkan di jembatan A ada perbaikan dan bla bla bla. Nah, di situ menganalisis organisasinya. Strateginya agar nyampe ke misi pertama dengan baik, itu kita harus mempersiapkan apa? Kayak gitu. Misalkan mempersiapkan segala kebutuhan bensin, segala kebutuhan peralatan berjalan, peralatan itu memiliki performa dengan baik. Itu adalah analisis dari organisasinya. Begitupun bisnis. Bisnis semuanya juga harus tersedia dengan lengkap, misalkan modalnya lengkap, peralatannya lengkap, pasarnya juga jelas, dan tujuan mereka di misi pertama itu juga terukur seperti itu. Jelas nih mau kemana, caranya seperti apa dan terukur. Nah, itu juga dilakukan oleh orang strategis untuk mikir ke analisis dari strategi organisasinya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah establishing objective, yaitu menyampaikan tujuan dari bisnis ini. Jadi bisnis ini kita arahnya kemana sih? Kita akan ke Jakarta, berapa lama dan misinya apa? Itu disampaikan oleh orang-orang strategik kepada seluruh komponen-komponen di bawahnya atau seluruh komponen fungsional di bawahnya. Dari sisi marketing, SDM, terus juga keuangan dan operasi itu semua dijelaskan. Tidak aja dijelaskan secara verbal gitu ya, melalui rapat seminar tidak, tetapi juga mereka menjelaskan secara rinci taktiknya dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap fungsional itu tuh apa. Jadi tidak hanya kamu kesini tidak, tetapi juga lebih pada kamu kesini dengan cara ini dijelaskan dengan rinci, ya lebih bagus, lebih rinci lebih bagus. Atau juga mungkin dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, orang-orang strategik memiliki gaya yang berbeda juga seperti itu. Yang keempat, setelah establishing objective adalah evaluation and control. Jadi mengevaluasi dan kontrol. Untuk misi pertama sampai ke Pemalang, adakah kendala di sana? Nah, seperti itu. Oh, kendalanya bla bla bla. Akhirnya apa? Dari kendala-kendala tersebut dikontrol agar seminimal mungkin menghambat perjalanan ini. Seperti misalkan bisnis. Bisnis kita ada persaingan baru nih, atau bisnis ini ada kondisi alam yang mengancam, misalkan jualannya itu sangat sensitif dengan alam. Akhirnya apa? Ya, kita harus mengontrol kelemahan-kelemahan itu agar proses bisnis kita itu bisa berjalan dengan baik, dievaluasi dan dikontrol agar tidak mengganggu proses bisnis atau meminimalisir lah minimalnya. Ya, selanjutnya setelah dievaluasi dan kontrol, implementasi dari strategi yang kelima, yaitu strategi yang sudah dibuat, taktik, dan juga step by step yang sudah direncanakan semuanya, diimplementasikan atau dijalankan, tidak hanya oleh orang strategik sendirian, tetapi juga oleh seluruh komponen yang ada di sana. Gitu. Selanjutnya, strategi formulation yang keenam, di sini mencakup dari keseluruhan. Jadi formulasi dari strategi ini, apakah sudah cocok atau tidak dengan organisasi atau dengan bisnis kita ini. Ketika dia masih kurang cocok, formulasinya harus diolah lagi mulai dari 1 sampai 5 ini. Begitupun kalau di bisnis level kecil, mereka juga pasti mikir ke, wah ini aku dodolan kaya ngene iki niate nggo apa. Terus piye carane ben payu. Terus piye carane ben kira-kira
targetku hari ini itu tercapai. Nah, seperti itu. Strateginya dijalankan, taktiknya misalkan kalau jualan orang-orang yang jualan menggunakan gerobak kayak gitu ya, muternya kemana ini nanti. Saya berangkatnya jam berapa. Nanti cara pakaian saya seperti apa itu harusnya mereka juga memikirkan seperti itu agar apa? Target hari ini itu bisa tercapai seperti itu. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang strategi. Selanjutnya, oke, terima kasih teman-teman masih menyimak sampai di titik ini. Jadi pada rekaman kali ini saya meneruskan penjelasan saya di slide-slide sebelumnya. Kalau sebelumnya teman-teman sudah saya jelaskan terkait bangunan dari sebuah mobil tadi gitu ya. 4 roda itu ada finance atau keuangan, ada HRM atau Human Resource Management atau SDM, ada juga marketing atau pemasaran, ada juga operation yaitu yang bagian produksi, operation and production gitu ya. Nah, di bagian strategik sudah saya jelaskan sebelumnya dengan video yang mungkin terputus gitu ya. Nah, ini saya lanjutkan lagi videonya. Nah, pada kali ini materi yang selanjutnya yaitu roda pertama yaitu di bagian financial management atau pengelolaan keuangan dari sebuah bisnis. Kalau di bidang strategik, dia itu drivernya, dia itu yang mengarahkan atau dia yang memikirkan, dia itu yang membawa gitu ya, dia juga yang jalanin mobilnya gampangannya ya, yang jalanin mobilnya ini mau kemana arahnya. Makanya biasanya kalau orang strategik itu ada di level top level manajemen. Nah, salah satu rodanya, ibarat katanya sebuah roda di bagian depan kanan ini ya. Roda mobil di depan kanan itu ada financial management atau keuangan. Dia yang mengelola keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan tidak hanya mengelola uang masuk, uang keluar, uang belanja, tidak. Tapi di dalamnya ada banyak lagi nih. Nah, yang pertama, ada bagian spending management yang sebelah kiri ini ya. Jadi yang sebelah kiri ini ada spend management. Spending management ini intinya kerjaannya secara garis besar kerjaannya dia itu mengelola dana yang dimiliki oleh perusahaan hasil dari penjualan itu mau dihabiskan untuk apa? Misalkan selama 1 bulan ini total pendapatan kotor yaitu hasil dari penjualan itu totalnya ada 1 juta misalkan. Nah ini spending manajemennya ini nanti dia diponto-ponto. Misalkan 20% ini nanti untuk beli bahan baku. 10%-nya digunakan untuk biaya karyawan dan operasional ATK dan yang lain-lain. 30%-nya lagi untuk apa, 40%-nya untuk apa, dan selanjutnya sampai akhir. Jadi spending management ini sub di bagian orang keuangan yang dia itu mikir uang dari atau dana yang dimiliki oleh perusahaan ini larinya mau kemana saja selama 1 bulan misalkan per bulan atau per tahun. Spending management ini juga bisa masuk ke kalau di orang akuntansi itu budgeting. Jadi di dalamnya itu budget nih. Nanti budgetnya mau untuk apa lagi sih ini? Di spend atau digunakan untuk apa? Itu orang finance yang pertama. Kalau spend ini mungkin bisa jadi uangnya sudah ada atau uangnya belum ada. Ini nanti direncanakan oleh orang financial management. Kalau kita di UMKM juga sama saja. Jadi duitnya yang dimiliki biasanya kalau orang UMKM kan masih campur tuh ya duit tinggu apa uang yang dipakai untuk usaha sama uang dipakai sendiri itu biasanya tuh rata-rata tuh masih kecampur. Nah kalau yang sudah bagus nih yang sudah dipisah untuk uang usaha atau uang untuk perusahaannya dengan uang yang digunakan untuk keluarga sudah dipisah. Nah ini di spending management ini juga mikir ini uangku ini mau tak kemanakan nih mau tak pakai untuk apa aja kayak gitu itu di spending management. UMKM level terendah sampai level tertinggi pasti mikir itu juga. Nah, kalau dipelajari dengan baik, spending management ini juga akan menjadi pengelolaan atau menjadi perencanaan yang baik untuk sebuah perusahaan. Yang kedua adalah cash management. Kalau cash management itu dia lebih banyak ngurus tentang persediaan uang yang ada di petty cash atau uang di laci atau uang yang ada di kita simpan di perbankan, ini larinya mau kemana aja nih? Jadi cash flow-nya, aliran kas-nya itu masuknya kemana untuk beli A, B, C. Jadi bedanya dengan spending management atau budgeting itu, kalau spending management ini total keseluruhan,
digunakan untuk ini. Tapi kalau cash management, ini aliran arus kasnya ini larinya kemana saja. Jadi kayak misalkan setiap hari itu maksimal kita menyimpan atau pengeluaran dan pemasukan itu misalkan 1 miliar. Atau kalau tadi 1 juta ya misalkan 500.000 itu cash flow-nya kayak gitu. Jadi cash flow-nya harus lancar, tidak boleh terlalu banyak disimpan. Jadi uang itu tidak boleh terlalu banyak disimpan di bank, tetapi juga harus dikeluarkan ke petty cash untuk kebutuhan-kebutuhan kecil misalkan. Itu juga orang financial management juga mikirin kayak gitu. Jadi cash flow lah ya, cash flow-nya dipikirkan. Selanjutnya resources management atau resource management, pengelolaan sumber daya. Orang keuangan juga harus mikir ke sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi contohnya, misalkan kalau di perusahaan ini punya sumber daya mesin. Nah, mesinnya satu nih, kalau di Pekalongan misalkan jahit usahanya. Saya jahitnya, mesin jahitnya satu. Sumber daya yang dimiliki alatnya mesin jahit satu. Aku nyari karyawan satu. Nah, di situ mikir, mesin jahit siji setiap hari bisa nggawe berapa ratus kain misalkan, berapa puluh kain. Tenaganya juga berapa puluh kain. Nah, yang digunakan untuk membayari tenaga, yang digunakan untuk bayari listrik ya itu berapa? Itu juga pengelolaan dari resource management. Orang keuangan juga mikirin itu. Nah, orang keuangan juga mikirin lagi, wah, misalkan mesin ini kurang, satu mesin ini kurang, apakah aku harus beli 2 mesin atau 3 mesin ya yang cocok ya untuk usaha saya? Dihitung-hitung dari sisi keuangan, wah yang paling oke nih saya harus beli 2 lagi. Karena apa? Karena permintaan saya sekian, jadi saya harus untuk memenuhi permintaan itu saya harus membeli 2 mesin. Untuk membeli 2 mesin dan bayar tambahan 2 karyawan itu cukup nggak sih keuangannya, cash flow-nya itu cukup nggak sih, spending-nya nanti cukup nggak sih? Nah, itu juga dipikirkan oleh orang-orang financial management. Kalau mungkin levelnya UMKM masih cukup seperti itu, tapi kalau levelnya sudah besar, misalkan perusahaannya sudah perusahaan manufaktur pakaian misalkan mesinnya ada 10.000 mesin misalkan 10.000 mesin jahit ada misalkan 12.000 karyawan. Nah, itu kan pengelolaan finansialnya di bawah resource management itu bisa jadi ada subnya lagi, tidak hanya sampai ke bagian resource management. Jadi di bagian manajemen keuangan, manajer keuangan gitu ya, di bawahnya manajer keuangan itu ada subbagiannya lagi ada divisi resource management. Nah, divisi resource management ini dia punya ketua. Dia punya ketua resource management, subnya lagi ada, misalkan sub A, sub B, sub C, dan macam-macam. Itu kalau perusahaan besar, nah itu juga difikirkan di financial management. Terus selanjutnya revenue management. Revenue itu keuntungan. Orang financial management atau orang keuangan itu juga dia mikiri keuntungannya itu nanti gimana pengelolaannya. Kayak misalkan tadi hubungannya dengan spending management, mungkin karena ini warnanya sama ya. Jadi warnanya sama kita ada hubungannya. Kalau revenue management, misalkan 100 keuntungan bersih selama 1 bulan, misalkan 100 juta. Nah, ini yang mau kita gunakan itu berapa? Atau kita harus potong dulu dari total keuntungan itu sebelum kita kasihkan preview untuk yang punya atau kita bagikan untuk pemegang saham, kita harus ambil dulu nih 5% untuk pengembangan usaha. Agar apa? Agar usaha kita berkembang, agar usaha kita bisa bertahan lama misalkan. Jadi itu ada keputusan di situ revenue management. Apakah cukup? Nah, itu dipikirkan oleh orang financial. Apakah cukup 5% atau 7% atau 8% atau berapa persen dari revenue management yang harus ditaati setiap bulan misalkan. Nah, itu orang revenue management. Jadi diambil dulu 10% baru sisanya 90% dibagi-bagi ke spending management kayak gitu. Nah, itu potong dulu ada namanya laba ditahan. Nah, nanti kalau teman-teman akuntansi itu dapat itu pasti ada. Nah, itu di financial management juga mikirin itu. Kalau di UMKM mungkin nggak sampai ke sana ya. Biasanya untung ya udah tinggal kulaan semennya sisanya tinggal yang punya. Misalkan dodolan warung kayak gitu ya. Sehari untung bersih atau mungkin mereka juga nggak tahu ya untung bersihnya itu seberapa itu mereka juga mungkin nggak tahu. Tapi kalau yang tahu ya wes penting misalkan kita jualan bubur atau jualan nasi megono misalkan. Setiap hari itu saya tinggal bahan baku macam-macam itu entah 100.000 atau 100 atau 200.000 misalkan. Terus setiap hari saya dapatnya itu
300.000. Ya udah sing 200.000 tak nggo blonjo, sisane buat saya. Nah, kayak gitu tuh sama kayak revenue management kayak gitu. Tapi itu level yang kecil. Kalau level yang besar, nah nanti pikirannya banyak lagi. Sub-subnya juga banyak lagi. Yang mikir banyak lagi pencatatannya. Terus yang selanjutnya ada supplier management. Sub dari financial management, sub dari manajemen keuangan itu ada yang namanya supplier management. Supplier management ini dia juga ngurusi bagian keuangan dari bahan baku yang digunakan di sebuah perusahaan. Bahan bakunya A, B, C, D, E. Nah, dia ngurusinya tidak dari sisi ini kualitas bahan bakunya enggak, jumlah bahan bakunya enggak, tapi dari sisi keuangannya. Oh, ini bahan baku ini kok mahal ya? Ini kalau dimasukkan ke HPP enggak masuk nih. Nah, itu juga dia harus komunikasi sama bagian produksi, dia harus komunikasi sama bagian marketing. Kayak gitu. Atau kalau misalkan supplier manajemennya ini dia itu eh, apa namanya, misalkan terlalu banyak atau kualitasnya jelek, oh ini kayaknya tidak sesuai, ini terlalu murah dan bla bla bla, itu juga dipikirkan oleh financial management. Tapi kalau di sisi UMKM ya udah golek sementing kula tempat kulaan, nggon kulaan sing paling murah emangane. Dia itu supplier management. Orang kalau UMKM ya dipikir sendiri. Ada tadi berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dipikir dewe kalau orang UMKM. Ya wong siji mikir ke sebanyak itu. Makanya orang-orang di entrepreneur bisnis itu mereka pasti sudah punya pandangan global. Seorang entrepreneur sudah pernah menjalankan bisnis, kalau disuruh jadi pemimpin di sebuah perusahaan ABC, mungkin dia sudah paham karena apa? Dia menjalani seluruh proses itu gitu. Nah, yang terakhir, yang paling atas ini ada financial accounting. Nah, financial accounting ini dia yang mencatat seluruh 1, 2, 3, 4, 5 ini. Atau mungkin kalau orang financial management, kalau yang perusahaannya sudah besar, selain ini juga ada lagi. Ada lagi yang misalkan namanya investasi, manajemen investasinya nanti kemana, ada portofolionya, nanti ada macam-macamnya. Subnya masih banyak lagi, tapi yang basicnya itu biasanya ya inilah, 5 ini. Yang dari buku yang biasanya sering best practice-nya ya 5 ini. Nah, financial accounting, dia itu tugasnya memberikan laporan atau memberikan catatan dari seluruh kegiatan keuangan yang minimalnya 5 inilah, dia yang nyateti gitu, dan supply manajemennya bla bla bla. Nah, financial accounting juga biasanya mereka punya sub sendiri, punya karyawan sendiri. Jadi financial accounting minimal punya 7 orang. Satu ketua bagian keuangan, yang 6 orang bagian semua ini gitu. Oke, ini untuk yang bagian keuangan. Kita next selanjutnya roda sebelah depan sebelah kiri. Nah, di roda depan sebelah kiri ada 7 HRM Basics. Jadi HRM atau Human Resource Management Basic adalah tugas-tugas utama atau tugas-tugas wajib, tugas-tugas dasar yang harus dilakukan atau harus dimiliki atau kemampuan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang di bagian SDM. Jadi kayak teman-teman nanti kalau ngambil apa namanya, fokusnya atau ngambil penjurusannya di bagian keuangan, ya nanti berkutat di bagian 6 tadi. Yang bagian 6 tadi sebelumnya yaitu minimal 6 itu harus dikuasai. Pengembangannya nanti banyak lagi, ada investasi, portofolio, dan yang lain-lain. Nah, kalau kamu ngambilnya di SDM, nah ini ada 7 tugas utama atau 7 kemampuan yang harus dimiliki orang-orang SDM atau 7 job desk basic dasar orang SDM. Ini pun di UMKM juga mereka pasti menjalankan ini. Walaupun karyawannya meng siji atau nggak duwe karyawan pun, dia misalkan dijalani semuanya ini saya sendiri gitu ya, saya usaha tak produksi dewe, tak gawe dewe, dia juga harus memanage dirinya, memperlakukan dirinya itu sebagai karyawan. 7 itu apa saja? Nah, yang pertama adalah recruitment and selection, ini tugas pertama ini. Recruitment and selection, ngapain sih recruitment and selection? Dia tuh merekrut dan menyeleksi, mencari orang dan menyeleksi orang yang pas untuk job desk-nya. Misalkan kamu punya toko online. Ini bikin contoh online aja yang paling gampang di Pekalongan. Kamu sudah punya toko online nih, penjualannya sudah banyak. Kamu sudah nggak bisa nih produksi sendiri, atau kamu mencari gon kulaan udah nggak bisa. Kamu harus memproduksi sendiri barang yang spesifik yang kamu jual misalkan. Nah, kamu harus merekrut penjahit. Kamu harus merekrut penjahit yang dia itu sesuai dengan spesifikasi yang kamu inginkan. Oke, maaf tadi terjeda sebentar, kita lanjutkan. Jadi kalau recruitment and selection itu mencari orang yang sesuai dengan kebutuhan kita yang kita inginkan. Jadi kita merekrut
karyawan misalkan sebagai penjahit atau tukang ngobras atau tukang produksi lah, tukang produksi. Nggak mungkin kan kita milihnya salah-salan. Nah, kalau di UMKM ya kita sendiri yang melakukan itu. Kita ngerekrut, oh aku butuh karyawan ke, aku seraiso. Misalkan aku udah nggak bisa nih menjalankan sendiri usahaku ini. Toko onlineku sudah berjalan pesat, kebutuhannya banyak, tapi barang-barangku sering kurang. Aku akhirnya produksi sendiri, merekrut orang. Kayak gitu. Yo malah seleksi juga. Oh, kamu kamu tuh kurang cakcek, kemampuanmu nggak bagus, kamu nggak punya bakat jahit misalkan, ya nggak bisa nggak saya terima. Emangnya kayak gitulah ya. Itu salah satu tugas HRM, yaitu Recruitment and Selection. Itu juga kalau di apa namanya perusahaan UMKM, yo mereka pasti melakukan itu kalau punya karyawan. Kayak gitu. Kalau misalkan perusahaannya sudah besar, nah apalagi kan mencari karyawan yang ribuan kan nggak mudah itu. Nah, yang kedua adalah performance management. Kita di yang sebelah kanan ya, setelah orange ini ke performance management. Setelah kita merekrut dan seleksi, kita melakukan pengelolaan performa. Jadi kalau misalkan dia setiap hari itu bisanya 50 gitu ya. Tapi kerjanya cuma kayak gitu aja. Aslinya ini anak-anak ini bisa ini kerjanya itu bisa hari itu bisa nyampe 70 nih. Nah, kayak gitu. Gimana caranya? Kita kasih misalkan motivasi atau kalau motivasi kurangnya kita kasih bonus atau kita kasih jam istirahat yang pas. Jadi atau kita kasih pelatihan yang piye caranya kerjanya lebih cepat. Jadi akhirnya apa? Pengelolaan performa agar apa karyawan itu performanya jauh lebih baik. Atau kok kelihatannya setiap hari itu rata-rata 60 kok minggu-minggu ini mereka pada 50, ada yang 40 kayak gitu. Kenapa? Oh, ternyata ada bosen. Oh, ternyata mereka kelelahan atau ternyata mereka ada masalah apa kayak gitu. Atau salah satu karyawan ada masalah di rumah tangga. Nah, kayak gitu itu performance management juga dilakukan oleh orang-orang SDM atau Human Resource Management URM Basic. UMKM juga pasti melakukan itu, cuman mereka nggak sadar kalau itu namanya performance management. Nah, jadi kalau teman-teman punya usaha, pasti teman-teman kalau punya karyawan melakukan recruitment and selection, juga melakukan performance management kayak gitu. Nah, ilmunya nanti kalian akan dapatkan lebih banyak harusnya di SDM. Nah, ini disimpan aja nanti kalian tagih di bagian SDM ya. Selanjutnya learning and development. Nah, learning and development ngapain? Contohnya nih, kamu punya karyawan 3. Kamu punya karyawan 3, mereka semua jahit. Jahit semua, basic jahit semua. Sewaktu-waktu kamu punya apa namanya kebutuhan untuk satu orang bisa ngobras. Ini kayaknya 2 orang ini jahitnya lancar. Ini 1 orang ini jahitnya lancar, tapi kayaknya dia juga lebih oke nih cekatan. Ya sudah 1 anak tak ambil, tak ajari cara nih ngobras, tak masukin ke pelatihan A misalkan, diajari cara nih ngobras. Nah, ternyata dari 2 orang ini diobraske kayak gitu. Atau misalkan dari ketiga orang ini semuanya dikasih pelatihan semua. Biar apa? Biar semuanya bisa ngobras. Nah, kayak gitu. Jadi sewaktu-waktu 1 orang ini nggak bisa, ya, jadi semuanya bisa ngobras. Jadi ada yang namanya learning and development. Diajari, dikasih ilmu tambahan. Biar mereka juga punya skill tambahan. Nah, kayak gitu. Itu juga bagian orang SDM. Nah, kebutuhannya apa? Nah, kalau misalkan cuma 3 orang, beres, gampang hitungnya gitu. Gampang milih kebutuhannya apa ya gampang tergantung kebutuhan. Tapi kalau orangnya 1.000 di perusahaan, nah piye caranya mikir? Nah, aku juga orang SDM. Nah, kalian juga nanti kalau sudah di apa namanya di perusahaan-perusahaan yang besar, kalian akan ketemu dengan hal-hal seperti ini. Kalau orang SDM juga mikirin itu. Nah, selanjutnya succession planning. Setelah kita melakukan rekrutmen seleksi, performanya kita kelola gitu ya, kita dongkrak biar mereka selalu naik atau minimal stabil. Setelah itu kita kasih mereka pelatihan-pelatihan agar mereka itu punya skill tambahan. Nah, setelah kita punya 10 karyawan nih, atau misalnya kita punya 15, sebelumnya ya semuanya sama. Sebelumnya semuanya sama. Yang ngetuai siapa? Saya. Langsung saya sendiri sebagai pemilik, saya sebagai orang yang memiliki apa namanya kendali penuh terhadap karyawan itu. Wah, kalau kayak gini, saya harus ngurusi keuangannya, saya harus ngurusi marketingnya, ngurusi dodolane online nih. Nggak bisa nih. Saya harus nyari 1 orang yang dia itu menjadi pimpinan dari 15 orang itu. Susah nggak sih? Yo, gampang-gampang susah mencari pimpinan dari 15 orang itu. Satu yang harus loyal, satu yang dia itu juga punya kemampuan kepemimpinan, komunikasinya bagus. Nah, itu juga harus mikir tuh. Orang SDM mikirin itu ya kalau karyawannya cuma 3, 4, 5 misalkan atau 10 gitu ya level 10 gitu ya nyari 1 orang jadi pemimpin mungkin masih agak mudah tapi kalau
karyawannya wis 1000. Nah, succession planning-nya gimana? Oh, ada step-stepnya sendiri, ada ilmunya sendiri. Itu orang SDM. Nah, itu basic keempat dari orang SDM, succession planning, milih atau apa namanya, menyiapkan satu atau dua orang, menyiapkan beberapa kandidat untuk menjadi pimpinan. Intinya kayak gitu, itu succession planning namanya. Nah, compensation and benefit selanjutnya yang warna ungu ini adalah bayari. Nah, kayak sedino iki bayari 50.000, cukup rak sih? Oh, ketoke sedino kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam kok dibayari 50.000, ya kurang ke. Oh, berarti apa namanya, jam kerjanya yang dikurangi misalkan, atau kompensasinya dinaikin. Nah, benefitnya apa? Misalkan kamu sehari targetnya 50, kamu dapatnya 60. Nah, ini targetnya 60, ini benefitnya kayak gimana? Itu juga orang mikir. Nah, kalau misalkan simple gitu ya, penjualannya atau sistem jahit kayak gitu. Yo manut kancane bae lah. Kancane itu misalkan kita bisa menemukan sesuatu yang lebih baik kan bisa lebih bagus. Itu compensation and benefit kalau orang HRM. Ya nek karyawan main 10, sekali lagi saya banding-bandingkan ya. Kalau karyawannya 1000, gimana cara memberikan compensation and benefitnya? Gimana cara ngukure? Gimana cara menentukan berapa kompensasinya, berapa benefitnya? Oh itu juga satu pekerjaan sendiri. Nah itu nanti di HRM akan dibahas. Human Resource Information System selanjutnya adalah Human Resource Information System. Ini contohnya misalkan si A masuk seminggu berapa kali, per hari dia berapa ratus pieces, misalkan kalau orang jahit 10 penjahit. Kalau misalkan 20 penjahit per orang itu berapa? Misalkan ada orang yang nggak masuk, dia masuknya cuma 5 hari, terus setiap hari itu naik turun penjualannya, lembur juga. Nah, kalau nyateti 20 pakai manual mungkin masih bisa ya, tapi kalau orangnya 100 pakai manual, mumet. Boleh. Nah, harus yang namanya pakai aplikasi atau software yang membantu Human Resource Information System ini, yang membantu memberikan informasi si A itu selama 1 bulan ini dia perolehannya sekian. Terus dia pernah nggak masuk sekian, dipotong sekian. Dia pernah lembur sekian, tambahannya sekian. Dia bonusnya sekian. Jadi di catatan information system itu dia memberikan catatan detail tentang si A, si B, si C, 100 karyawan itu. Itu untuk mempermudah manajer SDM, kemana kayak gitu ya. Itu yang ke 6. Selanjutnya yang ketujuh yang terakhir ini Human Resource Data and Analytics. Ini kalau biasanya dipakainya HR Information System sama HR Data Analytics ini biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah agak besar gitu ya, minimal karyawannya di atas 30, 40 kayak gitu. Nah, digunakan untuk apa sih HR Data Analytics ini ya? Dari informasi yang sudah ada itu, misalkan performanya naik turun, nah itu bisa kita gunakan untuk ngecek ya, kenapa, misalkan dalam 1 tahun ya, kenapa setiap bulan Februari atau Januari itu performanya mereka turun. Kenapa di April, Mei, Juni performanya naik? Kenapa nggak di Januari, Februari juga itu naik terus gitu, atau stabil lah minimal. Nah, dari data-data 1 tahun itu kita analisis. Nah, itu nanti orang ada bagian sendiri yang bagian HR data analitik. Kalau UMKM karyawannya telu, ya mereka pasti ngelakuin ini juga, tapi nggak sadar kayak gitu. Mereka melakukan 7 ini juga, tapi tidak sadar dan mungkin juga otodidak gitu ya, sinau-sinau dewe lah, kayak gitu. Tidak menggunakan ilmunya. Nah, teman-teman nanti karena ini pengantar bisnis gitu ya, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu ini di manajemen sumber daya manusia. Nanti ada mata kuliah sendiri. Yang sebelumnya tadi keuangan juga ada mata kuliah sendiri. Keuangan ada macam-macam. Keuangan nanti kalau kalian ngambil fokus keuangan ada turunannya lagi tuh, ada portofolio, ada keuangan lanjutan macam-macam lah. SDM juga nggak hanya SDM toh, Anda ada SDM lanjutan, ada perilaku karyawan macam-macam juga. Nanti ada sub-subnya lagi. Ini gambarnya seperti ini gitu ya. Oke, next. Roda ketiga. Nah, roda ketiga adalah marketing atau bagian pemasaran. Nah, marketing ini ngapain? Marketing ini bagian dodolan. Simpelnya kayak ngono. Tapi nek wong sing dipahami cuma dodolan tok. Nah, marketing ini beda dengan sales. Marketing ini dia yang mengkonsep image dari perusahaan, image dari produk kita, label kita nyiptake label, nyiptake tagline dan macam-macam. Marketing ini salah satu ilmu yang paling fleksibel dan dia itu tidak kaku. Itu marketing. Kalau keuangan rodok kaku karena biar apa? Ya biar keuangannya nggak kacau balau. Kalau terlalu fleksibel nanti keuangannya jadi
naik turun tidak stabil. Orang keuangan biasanya memang rada kaku-kaku, tapi orang marketing biasanya harusnya mereka yang fleksibel. Karena marketing itu dalam sehari, enggaknya sehari, mungkin sejam 2 jam itu pasti ada tren baru yang muncul. Itu kalau orang-orang marketing gitu ya. Yang pertama kalau orang marketing itu dia mengkonsep apa sih, dia tugasnya adalah melakukan konsep produksinya kayak gimana. Ini contohnya kayak gini. Kalau teh pucuk kan pernah dengar ya teh pucuk. Teh pucuk itu di iklannya itu eh, dia membuat satu tagline, teh terbaik ada di pucuknya. Nah, itu aslinya itu kan bagiannya orang produksi ya. Jadi di orang produksi yang namanya teh yang paling bagus itu di pucuknya. Nah, tapi itu diambil sama orang marketing untuk digunakan sebagai value positif atau value pendongkrak dari sebuah usaha dia atau produknya dia. Jadi dia konsep produksinya juga, misalkan produksinya ini harus higienis. Ya, nanti untuk apa? Salah satunya digunakan untuk mensounding kepada para calon consumer atau para calon konsumen kita agar tahu kalau produk ini tuh bukan produk sembarangan. Jadi produksinya higienis, produksinya menggunakan mesin kan sering juga kan kalau di iklan itu sudah terkomputerisasi, sudah tersaring 7 kali dan digunakan untuk iklan. Nah itu konsep marketingnya itu juga mereka mengkonsep produksinya. Nah, itu nanti banyak lagi di bawah itu. Nah ini bagaimana sih production konsep yang bagus? Nah kita tidak bisa menjawab itu kalau di bagian marketing karena apa? Selalu berkembang. Bisa jadi semakin liar intuisi kita, production konsepnya akan semakin berkembang, semakin unik, semakin bagus ya, mungkin semakin akan disukai oleh konsumen. Intinya itu semakin disukai oleh konsumen. Setelah production konsep tadi kayak contohnya Malika gitu ya, Malika kalau yang saus itu seperti anak sendiri, misalnya itu kan konsep produksinya. Nah, selanjutnya adalah produk konsep. Dia mengkonsep produknya. Apakah produknya itu kita membuat produk yang murah, kita mau membuat produk yang mahal, produk gambarnya seperti apa, bukan gambar, kemasannya seperti apa, model produknya seperti apa. Nah, itu juga orang marketing juga mengkonsep itu. Nah, nanti yang menjalankan orang produksi, tapi konsep keseluruhan itu orang marketing. Jadi orang marketing itu harus punya wawasan yang out of the box, punya wawasan yang dia itu di luar dari kebiasaan orang normal gampangan ya. Mikirnya itu harus kemana-mana ini. Biar apa ya? Biar itu tadi sesuai dengan konsep pelanggan, unik, menarik, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu juga produk konsepnya. Produk konsepnya macam-macam. Nah, itu nanti akan kalian dapatkan di marketing. Selling konsep. Nah, ini cara dodole kaya ngopo iki? Cara dodole kaya ngopo? Misalkan direct selling kayak contohnya Tupperware. Nah, Tupperware itu dia jualannya dari produksi pusat langsung ke bawah. Atau misalkan pakai sub-sub-sub kayak misalkan contohnya Unilever. Unilever itu kan ada pusat, nanti ada regional Jawa, nanti ada provinsi, provinsi nanti ada karesidenan, karesidenan ada ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, nanti ada sub-subnya lagi, baru ke sales, dari sales sampai ke penjual, baru sampai ke konsumen. Nah, itu misalkan kan panjang, ini mau rantai pasokannya panjang. Nah, kayak gitu-gitu mau model penjualnya kayak gimana? Atau penjualnya online, nah kayak gitu. Nah, ini nanti orang marketing yang mengkonsepkan itu. Yang nanti disesuaikan dengan produknya, disesuaikan dengan proses produksinya. Itu juga orang marketing konsep keseluruhannya itu. Itu sellingnya. Marketing konsep sendiri. Nah, ini model marketingnya tuh kayak gimana? Misalkan nih, kita mau marketingnya itu dengan full ngiklan atau kita marketingnya yang menggunakan full endorse atau marketingnya kita jualan dengan viral-viral atau misalkan dengan uh, sesuatu yang membuat wah karena kayak gitu tuh marketing konsepnya tuh. Jadi marketing konsepnya itu secara keseluruhan ini kita mau memperkenalkan kepada orang tuh kayak gimana caranya itu marketing konsep. Nah, selanjutnya kalau yang social marketing konsep ini lebih ke gimana caranya agar satu orang dengan satu orang yang lain atau satu konsumen itu mau memberikan informasi kepada konsumen yang lain. Kayak gimana? Entah menggunakan customer service, entah menggunakan kalau dia itu pengelolaan komplain dan yang lain itu social marketing konsep. Jadi basicnya ada 5 ini. Subnya, wah ada ratusan ribuan mungkin jutaan dari sub ini untuk produk konsepnya itu gimana caranya produknya itu bla 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 kayak gitu. Nah, nanti kalian akan dapatkan di marketing. Karena ini pengantar bisnisnya, ini saya antarkan sampai sini dulu.
Yang terakhir, roda yang terakhir adalah operation management. Nah, di operation management, kalau teman-teman di Unikal, kebetulan di operation management ini tidak menjadi konsentrasi. Sama kayak strategik tadi. Kalau strategik itu juga nggak menjadi konsentrasi karena biasanya dia levelnya S2 minimal. Orang strategik itu, konsentrasi strategik itu. Kalau operation ini, kenapa nggak jadi penjurusan sendiri? Karena dia salah satu yang basic juga. Atau salah satu yang basic tapi global. Jadi di dalam operation itu kayak usaha sendiri tuh. Dia juga membutuhkan requirement, juga membutuhkan orang yang skillnya seperti apa. Dia ada bagian SDM-nya sendiri, dalamnya kontrolnya juga, cost-nya, overseeing, planning, strategi, resources, input output. Jadi di orang operation management itu fokus utamanya itu gimana membuat produk yang bagus, yang tahan lama, dengan harga bahan baku yang murah, terus proses pembuatannya cepat. Nah, itu caranya operation management, tapi berkualitas. Wih, di dalamnya yo ada sendiri requirement-nya, itu requirement dari orangnya, SDM-nya, requirement dari bahan bakunya, requirement dari kebutuhan keuangannya berapa, itu juga orang operation juga harus tahu itu. Ngontrol, biar pas saat memproduksi dia dikontrol. SDM yang memproduksi dia juga ngontrol, itu juga orang operation. Cost-nya, nah biaya yang digunakan untuk membuat satu produknya itu berapa sih? Kayak gitu. Nanti dia ketemu HPP-nya. Overseeing itu kayak gini, overseeing itu melihat secara keseluruhan dalam proses produksi ini adakah kelebihan, kekurangan, atau mungkin bahan apa namanya, produknya itu mau, atau produk yang dijual itu sejauh ini sudah seperti apa. Nah, itu overseeing, dia menjelaskan secara keseluruhan. Dia bagian dari kontrol dan juga bagian dari evaluasi biasanya di overseeing itu. Kalau planning ini sebenarnya di awal, kita mau produk A, misalkan mau produk meja, ini mau diproduksi sendiri atau dibagi-bagi, misalkan oh kalau saya produksi meja, si A produksi dureto, si B produksi kaki neto, si C dia masang-masangi atau ngerakit. Nah, kayak gitu tuh bagian planningnya. Nanti proses produksinya atau proses operation produksinya itu seperti apa, itu juga orang operation. Strategi itu ya proses menstrategi memproduksi itu gimana biar cepat, bagus, dan tahan lama misalkan. Resourcesnya nanti kulaannya sekondi, nah kayak gitu. Input outputnya itu lebih ke bahan baku A menjadi output ABC, nah gitu gimana caranya mengelola satu bahan baku yang A bisa dikelola untuk jadi 2 atau 3. Nah itu, jadi di operation management ini lebih lebih global, tapi dia kayak perusahaan sendiri nih. Nah, itu adalah keseluruhan, terakhir ini ya, itu adalah keseluruhan dari basic ketika kita menjalankan bisnis. Manajemen basic dari ketika kita menjalankan bisnis ada 5 tadi, ada 5 roda, strategik, di keuangan, ada SDM, ada marketing, ini yang nanti teman-teman milih salah satu dari ini. Terus yang terakhir ada production management. Jadi ketika kita menjalankan bisnis, kalau mungkin bisnisnya itu masih level UMKM, kita kerjakan sendiri, mungkin teman-teman nggak ngerasa kalau saya itu juga menjalankan itu semua. Karena apa? Nggak terasa, tapi pasti dijalankan semuanya tuh. Kalau kita perusahaannya sudah besar, karyawannya 1.000 misalkan, dengan produksinya sehari itu misalkan bikin sepatu sehari 1 juta pieces. Nah, itu nanti semuanya itu pasti ada susupnya itu. Nah, nanti jenengan tinggal ini mau jadi owner atau mau jadi karyawan. Nah, kalau mau jadi karyawan harus menguasai tadi minimal salah satu dari basic tadi, misalkan SDM, ya saya harus menguasai SDM. Atau teman-teman punya satu skill sendiri yang di situ saya bagian rekrutmennya bagus ini Pak, karena saya komunikasinya bagus. Atau saya bisa melihat orang ini cocoknya kerja di apa. Nah, misalkan kamu itu bisa bagian rekrutmen itu. Nah, oke. Untuk materi hari ini atau materi ini di basic management ini saya cukupkan. Nanti ketika kita di kelas akan saya recall ulang dan akan saya coba yang mungkin belum tercapture nanti kita akan bahas lagi. Terima kasih, alhamdulillah untuk materi pengganti ini saya sudah memberikan penjelasan. Nanti di kelas akan kita sampaikan lagi poin-poin yang mungkin belum tersampaikan di video ini. Semoga teman-teman menyimak dengan baik. Nanti di kelas akan saya tanya lagi. Jadi di kelas akan saya tanya lagi apakah kalian sudah memperhatikan video ini dengan baik atau belum. Nanti di kelas akan saya minta resume, gitu ya. Oke, terima kasih. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.